Iya, halo teman-teman para pioner dan sahabat semuanya penambang petir ya, penambang koin Fi. Nah, teman-teman, kita ketahui bahwa koin Fi ini adalah koin yang sekarang ini tidak bisa dibeli. Karena apa? Karena memang penambangannya masih dalam kondisi gratis. Nah, dalam kondisi gratis inilah kita mengumpulkan pundi-pundi koin tersebut untuk disatukan, dan kemudian kelak ketika KYC ini akan berharga. Karena apa? Karena mainnet sudah ada, mainnet tertutup dan mainnet terbuka. Nah, mainnet tertutup dan terbuka sudah dijelaskan beberapa waktu lalu oleh core team sendiri bahwa ya ini akan berlaku ya dalam penukaran, baik penukaran barang ataupun nanti mungkin penukaran uang fiat. Nah, teman-teman, kalau kita di negara Indonesia ini tentunya masih berpikir bagaimana koin Fi ini cair jadi uang, kemudian kita bisa tukarkan barang, kemudian juga kita bisa belikan yang lain sebagainya. Tetapi di luar sana mereka mempersiapkan diri membangun merchant ya ataupun marketplace sehingga nanti mereka bisa menerima koin Fi itu. Nah, baik di China, baik di Vietnam, Filipina, maupun di India, mereka membuat yang namanya marketplace, toko-toko ya. Kemudian nanti akan ditukarkan oleh milik kita ya, ataupun koin kita. Sehingga mereka lebih berpikir positif, menyiapkan segalanya untuk bisa menerima koin Fi ini, teman-teman. Nah, baik teman-teman. Saya pikir ya, Anda semua seperti saya mencoba meragukan fakta bahwa satu Fi itu tidak dapat dimulai dari $314, $500 atau $1000. Nah, karena apa? Karena memang Fi belum mendarat, teman-teman ya. Jadi, mengikuti norma kripto umum seperti biasa ya. Ya, kita merasa bahwa fee ini seharusnya dimulai dari angka seperti 0,0 sekian dolar ya, atau $1 lah seperti itu. Dan kemudian progres juga dinilai yang lebih tinggi untuk memiliki koneksi. Nah, tetapi saya merasa perlu juga memberikan pencerahan kepada kita semua, tidak peduli tingkat pendidikan kita ini tinggi dalam kripto ya. Pi adalah kripto dengan konsep yang berbeda. Jadi total dibandingkan dengan proyek cryptocurrency manapun yang pernah ada dapat di-include ya dengan Bitcoin ya. Jadi ya dari semuanya itu memiliki blockchain yang sudah terbalik menurut tim inti. Nah, jadi ada sesuatu yang sangat signifikan ya yang dilakukan Pi sehingga orang tidak tahu efek dari ekosistem Pi yang begitu banyak sampai dengan 30 juta pioner tentunya. Dan itulah marketplace, marketplace dengan kekuatan untuk harga Fi bukan bursa kripto seperti yang lain yang dulu dipercaya. Nah, jadi di dunia cryptocurrency, jika kripto tidak tercantum di pasar bursa, orang tidak memandang kripto itu. Nah, mereka tidak percaya dengan kripto tersebut karena jika kriptonya ada di listed di kripto pertukaran, semua orang akan berburu membelinya. Nah, jadi ketika memang Fi Network ini nanti sudah ada di listed ya, itu pasti teman-teman udah pada memburunya. Bahkan orang yang ya mungkin baru mulai menambang juga akan minta transferan atau membeli koin dengan harga murah seperti itu. Nah, jadi dalam jumlah yang lebih besar dan menyimpan sehingga mereka akan mendapatkan hasil keuntungan segera setelah harga membuat sedikit bergerak. Tetapi Fi adalah mata uang kripto otonom ya yang telah datang untuk membuktikan atribut nyata dari mata uang cryptocurrency. Nah, jadi Fi harga akan dimulai dengan nilai yang sangat signifikan. Nah, jadi kalau tadi 0, sekian-sekian ya atau $1, saya yakin Fi ini akan dimulai dengan angka yang signifikan, yaitu mungkin di angka ratusan dolar sampai ribuan dolar ke atas. Jadi untuk mempertahankan dinamisme harga ini ya, tim core ya, core team atau tim inti mengatakan ya semua 30 juta pioner harus terlebih dahulu dan terutama menjalani proses KYC dan pindah ke mainnet sebelum pindah ke pasar secara massal. Nah, yang pertama yaitu menghasilkan lalu lintas. Artinya perjalanan bagaimana koin Fi ini dari mulai awal sampai nanti ke KYC. Nah, kemudian ada juga mempertahankan harga dengan promosi dinamika. Nah,
Jadi uang tersebut ya, nilai koin tersebut ini akan nilainya itu menanjak ya, menanjak perlahan dan signifikan, dan ini merupakan sebuah promosi bagaimana nanti akan ditukarkan oleh barang ataupun oleh uang fiat tentunya. Nah, kemudian mengambil ekosistem ya, mengambil ekosistem posisinya pada ekosistem Fi ini. Nah, jadi kita harus tetap berada di dalam kawasan Pi Network, Pi Browser, dan ekosistem Fi sendiri. Bahkan jika satu Pi Network ya, satu koin Fi ini bernilai bahkan ya mungkin puluhan ribu dolar, ya ini tidak punya pilihan kita ya. Ya kita harus mengikuti itu karena itu ada merupakan tujuan dari perusahaan. Nah, setelah nilai ini dimasukkan pada kode Anda tidak dapat menembus kode untuk membuat perubahan. Hanya kode yang akan menentukan apa yang terjadi pada Pi. Untuk ini siapa yang mengklaim lebih tahu ya, siapa yang dapat membuktikan apakah yang terjadi adalah konfigurasi ya pengunci Pi ditampilkan 90% selama 3 tahun, itu hak Anda. Boleh Anda mengunci berapa tahun, nah itu nggak Anda. Tetapi jangan heran ketika orang yang mengunci selama 3 tahun nanti nilainya akan lebih besar ketimbang orang yang lebih banyak koinnya tetapi menguncinya di bawah konfigurasi selama 3 tahun. Misalnya 6 bulan ya, setahun. Nah itu. Jadi siapa yang bahkan memiliki kekuatan itu ya, mengkuri ya, tidak seorang pun apakah ada yang percaya atau tidak. Ya harga Fi ya telah ditetapkan bahwa per Fi itu bisa sampai ribuan dolar. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Dan ya sudah berjalan tentunya pada kode sebagai harga dasar yang berarti bahwa jika 30 juta pengguna lulus KYC ya dan dipindahkan ke mainnet, kita hanya akan mengalami APWA ketiga. Ya, APWA ketiga itu teman-teman ya, itu adalah penggerakan harga gitu ya, pergerakan harga. Sekarang tim inti menargetkan 1 miliar pengguna ke depannya sebelum mainnet terbuka akan mulai berfungsi. Nah, yang akan memakan waktu 1 tahun hingga 2 tahun, 3 tahun ke depan sesuai penguncian, dan pada saat itu harga Fi akan berjalan dan tidak mendekati harga yang sangat luar biasa yaitu puluhan ribu dolar per koinnya atau lebih. Nah, di saat seperti ini seluruh dunia akan mendengarkan tentang bagaimana orang-orang yang bisa membeli begitu banyak aset dengan Pi ya, tetapi mereka tidak akan memiliki akses ya ke Fi. Nah, jadi tidak akan pernah diizinkan masuk kepada pertukaran dalam jangka waktu yang sangat lama. Maka siapapun yang tertarik untuk mendapatkan Fi harus terlebih dahulu dan paling utama mengunduh aplikasi ini, teman-teman ya. Nah, jadi kemudian ya, sebelum berpikir untuk lolos KYC dan kemudian memikirkan cara membeli Pi dari pioneer terverifikasi, Pi akan memiliki nilai yang sangat tinggi yang tidak bisa dibandingkan dengan proyek lain. Konsep di balik Fi ini adalah marketplace, teman-teman ya. Nah, marketplace nanti akan menghargai juga. Jadi kita tidak perlu pertukaran itu untuk dipercaya atau tidak pada nilai Pi. Jadi karena memang kita tahu persis di mana harus menghabiskan Pi kita. Jadi berbicara tentang harga ya, tentang harga, kita mengharapkan sesuatu yang besar. Marketplace ada yang membackupnya dan kita tidak pergi di jalan untuk mengemis dan menerima Fi. Tapi pasarnya adalah tempat di mana kita hanya masuk dan melakukan pembayaran, dan itulah hasil dari perjuangan kita mining ya, menambang koin Fi ini. Jadi ingat teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak terjadi apabila semua proyek ini berjalan dengan yang namanya ketentuan dan perjalanan yang maksimal. Nah, core team memikirkan kita bagaimana supaya proyek ini ke depannya bisa menjadikan kita orang yang sukses. Dan kita hanya bisa menunggu keputusan itu. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya ya. Mudah-mudahan sukses dan terima kasih.